Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, sekarang kita belajar fisika kan? Iya, Bu. Nah, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu dulu. Pertama ada Evi. Saya, Bu. Meldi Saskia. Saya, Bu. Febri. Hadir, Bu. Salsa Desilvani. Hadir, Bu. Baik, ternyata kita semua hadir ya. Iya, Bu. Nah, jadi ada yang masih ingat nggak kemarin kita itu belajar tentang apa materinya? Pertemuan yang minggu kemarin. Saya, Bu. Ya, Evi, silakan. Bunyi hukum Ohm, Bu. Iya, apa itu bunyi hukum Ohm? Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian yang berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum Ohm juga digunakan untuk menghitung tegangan listrik dan hambatan listrik atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Bagus, bagus sekali Evi. Nampak ya belajar tadi malam. Jadi aku mau tanya lagi, kalau misalnya udah tahu bunyi hukum Ohm, apa rumus hukum Ohm? V sama dengan I kali R, Bu. V, tunggu bentar ya, hukum Ohm. Apa tadi V? Sama dengan I kali R. Betul. Nah, jadi hukum Ohm ini juga mempelajari tentang tegangan listrik, yaitu V, arus, I, dan hambatan. Nah, ini ada sangkut pautnya untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu rangkaian, seri, dan paralel, dan rangkaian gabungan. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan hubungan tegangan, hambatan, dan arus listrik dengan benar. Kemudian ada menjelaskan minimal 4 karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga tujuannya yaitu menghitung hambatan total rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang keempat, menghitung hambatan total dari rangkaian seri paralel atau seri rangkaian gabungan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan rangkaian seri dan paralel, pernah nggak kalian waktu di rumah ada lampu kalian itu rusak? Misalnya lampu dapur rusak atau lampu kamar yang rusak? Pernah? Pernah, Bu. Apakah kalau misalnya lampu kamar itu rusak, seluruh lampu di rumah kalian juga rusak? Tidak, Bu. Nah, itulah yang dinamakan dengan rangkaian paralel. Jadi, jika satu listrik atau lampu yang padam, maka lampu yang lain tidak padam. Jadi dia kok rangkaian seri bagaimana? Kalau rangkaian seri itu jika lampu itu padam, satu lampu itu padam, maka lampu yang lain juga padam seperti lampu pada taman. Nah, kalau misalnya lampu taman itu kita matikan, pasti semua itu mati. Nah, seperti itu. Jadi pada hari ini kita akan Ibu akan menjelaskan lebih detail bagaimana rangkaian seri dan paralel tersebut menggunakan pad, aplikasi pad ya. Baik, pertama kita akan masuki itu rangkaian seri. Jadi apa sih rangkaian seri itu? Rangkaian seri yaitu rangkaian yang disusun secara sejajar. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini ada hambatan. Ini lambang hambatan ya. Jadi dia tuh hambatannya misalnya 3 hambatan. Dia disusun secara sejajar. Nah, seperti ini. Ini adalah R1, R2, dan R3. Nah, bagaimana mencari hambatan totalnya ini? Yaitu hambatan total atau hambatan total itu sama dengan hambatan pengganti juga. Jadi hambatan totalnya itu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Karena dia disusun secara sejajar, maka hambatannya itu hanya ditambah. Nah, bagaimana jika rangkaian paralel? Kalau dia rangkaian paralel, nah, kalau dia rangkaian paralel itu, dia itu rangkaiannya itu disusun secara berderet. Seperti ini. Contohnya, ini misalnya ada hambatan 1. Kemudian ada hambatan yang kedua. Kemudian ada hambatan yang ketiga. Nah, ini disusun secara berderet. Seperti ini. R1, R2, R3. Nah, bagaimana mencari hambatan totalnya ini? Yaitu 1/RP atau R paralel atau 1
ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, seperti ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan sebuah video yang Ibu sudah lakukan, Ibu sudah kerjakan, yaitu animasi mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini sudah terlihat kan animasi atau video dari rangkaian seri. Nah, seperti kita lihat lampunya itu disusun secara sejajar. Nah, di sini kita akan membuat baterai, yaitu nilai baterainya itu, tegangannya itu V yaitu 9 volt. Nah, kemudian rangkaian yang pertama itu nilainya yaitu 4 ohm hambatannya. R2 yaitu 6 ohm. Nah, kemudian ada R3 yaitu 12 ohm. Nah, sekarang kita akan mengukur tegangannya, yaitu pada tegangan pertama dulu. Tegangan pertama seperti yang kita lihat, yaitu pada hambatan yang pertama 4 ohm. Tegangannya yaitu ada 1,64 volt. Kemudian yang tegangan yang kedua pada hambatan 6 ohm yaitu ada 2,45. Kemudian tegangan pada hambatan yang ketiga yaitu ada 4,91. Nah, ini rangkaian seri ya. Baik, di sini tadi V1-nya yaitu 1,64 volt. V2-nya yaitu ada 2,45 volt. V3-nya yaitu ada 4,91 volt. Nah, tadi kan tegangannya baterainya itu kan ada 9 volt tegangan baterai. Jadi kalau misalnya rangkaian seri ini jumlah total tegangannya itu yaitu dari jumlah dari tegangan masing-masing hambatannya. Jadi tegangan total dari setiap hambatan itu dijumlahkan. Pasti hasilnya sama. Kita jumlahkan ya. Ini 0, ini 0, tambah lagi 1, ini 9,0. Kan dia sama kan? Ini V total. Nah, kemudian sudah dapat V-nya. Nah, pada rangkaian tersebut kita tengok arusnya. Arus pada simulasinya ini yaitu I1 sama dengan 0,41 ampere. 0,41 ampere. Kemudian ada I2-nya juga 0,41 ampere. I3-nya juga 0,41 ampere. Nah, ternyata arus yang mengalir pada rangkaian pertama, rangkaian kedua, dan rangkaian ketiga itu sama, yaitu 0,41 ampere. Nah, tadi rumus rangkaian seri itu tadi apa? R totalnya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, R1-nya tadi R1 yaitu 4 ditambah 6 ditambah 12, yaitu ada 22 ohm. Nah, ini adalah R total dari rangkaian seri. Nah, ini kan kita mencari dalam secara teori. Nah, kalau secara praktek tadi kita udah dapat I-nya. I total tadi 0,41. Kemudian ada V totalnya 9. Rumusnya tadi hukum Ohm tadi apa? Untuk mencari V sama dengan I kali R, Bu. Nah, kalau misalnya kita mencari R itu hambatan, berarti V per I. Nah, di sini V per I, Ibu hapus dulu ya. Nah, V per I. Jadi rumusnya tadi yaitu R sama dengan V per I. V-nya tadi berapa? 9 volt. Kemudian I-nya 0,41 ampere. 0,41 ampere. Nah, 9 bagi 0,41 ampere berapa? 21,9, Bu. 21,9 ohm. Nah, hampir mirip kan, sama kan dia 22 dengan 21,9. Ini kalau mendekati yaitu 22 ohm. Nah, ternyata sudah terbuktikan bahwa kalau misalnya dia rangkaian seri itu dia itu memiliki arus yang sama dalam setiap hambatannya. Kemudian pada tegangannya yaitu setiap tegangan pada hambatan dijumlahkan, maka itu adalah tegangan totalnya. Nah, di sini tadi rangkaian seri. Coba kita lepas ya salah satu kabel dari
yang menghubungkan dari si lampu itu. Kita lepas satu. Nah, ternyata lampunya semua mati kan? Iya, Bu. Semuanya lampu mati. Itulah kelemahan dari si rangkaian seri ini. Jika lampu tersebut padam atau rusak, maka semua lampunya itu juga akan ikut rusak. Baiklah, selanjutnya itu rangkaian paralel. Nah, di sini rangkaian paralel itu disusun secara berderet. Seperti yang kita lihat, R1-nya itu 4 ohm, R2-nya itu 6 ohm, R3-nya itu 12 ohm. Di sini tetap ya, voltnya baterai itu kita buat 9 volt. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari pertama yaitu tegangan dari setiap rangkaian setiap hambatan dan rangkaian paralel ini ya. Pertama yaitu yang 12 ohm, yaitu V3 tadi V12 ohm. Dia itu ada 9 volt. Lalu V2-nya juga 9 volt, kemudian ada V1-nya juga 9 volt. Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa V1 sama dengan V3 sama dengan V2, yaitu 9 volt. Kemudian kita mencari arusnya. Jadi arus di setiap tegangan hambatan ini ya. Pertama arus pada I3-nya dulu, yang 12 ohm, yaitu 0,75. Kemudian ada I2-nya, yaitu arusnya itu 1,50. Kemudian ada I3-nya itu berapa? Dia ada 2,25 ampere. Nah, jadi jika kita jumlahkan, nah I totalnya itu yaitu 4,50. I total 4,50. Dari mana kita tahu bahwa I totalnya itu 4,50? Jadi dia di rangkaian paralel ini arus dari setiap hambatan itu dijumlahkan, yaitu kita jumlahkan 10, 7 tambah 5 itu 12, 5, yang 1, 2 tambah 1, 3, tambah 1, 4,50 ampere. Ini adalah I total. I totalnya. Nah, di sini kita sudah dapat nih I total V sama si sekarang kita belum dapat nih rangkaiannya, hambatannya ya. Kita mencari secara praktek dulu. Secara teori dulu kita cari. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 nya tadi 4 ohm ditambah 1 per R2 nya itu ada 6 ohm, kemudian ditambah R3 nya itu 12 ohm. Nah, 1 per R paralel sama dengan bagi 12, sama-sama kita bagi 12, yaitu 3 ditambah 12 bagi 6, 2 ditambah 1. Berarti RP sama dengan, kita balik ya, 12 per 6 sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari secara hambatan secara prakteknya tadi, benar nggak dia jawabannya 2? Nah, sekarang kita cari dengan RP yang praktik. Berarti RP yang tadi rumus R itu kan V apa tadi rumus R? V per I. Ya, V per I. V-nya tadi 9 dibagi 4,5. 4,50 ampere. 9 bagi 4,5? 2 ohm. Berarti dia sama kan? Nah, jadi rumusnya itu kalau di rangkaian paralel itu 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, sudah terbukti. Nah, kemudian jika kita lepas nih satu dari kabelnya itu, apakah semua lampu mati atau tetap hidup? Kita buka ya, kita buka kabel yang 4 ohm. Nah, ternyata hanya di hambatan 4 ohm saja yang lampunya tidak menyala, sedangkan di hambatan yang 6 ohm dan 12 ohm tetap menyala lampunya. Nah, dari sini juga kita lihat yang terang itu yang lebih terang itu pasti si hambatan yang memiliki hambatan yang paling kecil, yaitu 4 ohm. Dia lampu nyalanya lebih terang di rangkaian paralel ini.
Baik, sesuai dari penjelasan Ibu tadi, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kalian sudah pasti tahu lah ya kan, apa itu contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rangkaian seri itu contoh kehidupan sehari-hari itu apa, rangkaian paralel itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Jadi ada yang mau memberikan pendapatnya, contoh tersebut? Saya, Bu. Oke, Epi, maju aja Epi ke depan, biar teman-temannya sebutkan, apa itu contohnya? Baik, contoh dari rangkaian seri itu adalah lampu hias pada pohon Natal dan lampu neon. Dan rangkaian paralel itu seperti distribusi listrik, PLN ke rumah-rumah, dan stop kontak. Bagus, baik sekali, silakan dulu. Terima kasih Evi. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu udah menganggap kalian paham ya. Nah, ada yang bertanya mengenai rangkaian seri dan paralel? Saya, Bu. Iya, Meldi, silakan. Bu, saya ingin bertanya. Jadi, Bu, dari kedua rangkaian ini, nyala lampu yang lebih terang itu rangkaian seri atau paralel, Bu? Oke, bagus pertanyaannya ya, Meldi. Oke, Bu. Jadi rangkaian yang lebih terang itu yaitu pada rangkaian paralel. Kenapa? Karena pada rangkaian paralel itu kabel atau kawat penghantarnya itu lebih banyak. Jadi dia dapat menyalurkan arus listrik dengan banyak ke komponen-komponen listrik tersebut. Kemudian kalau dia rangkaian seri hanya menggunakan satu kabel saja, seperti itu. Apa dapat dipahami, Meldi? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD pada kalian, di mana kalian akan melakukan simulasi online seperti yang Ibu lakukan tadi, Ibu presentasikan tadi, itu menggunakan pad. Nah, langkah kerjanya sudah ada di LKPD tersebut. Namun jika ada yang kurang paham, dapat bertanya kepada Ibu ya. Iya, Bu. Sudah sampai mana pengerjaannya, Meldi, Epi? Ini, Bu, masih mencari tegangan pada rangkaian seri, Bu. Oh, seperti itu. Baik, sudah bagus ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja kepada Ibu ya, atau ada kesulitan dalam merangkai rangkaiannya itu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya anak-anak, sekarang waktu untuk simulasi online-nya sudah selesai. Nah, di sini Ibu ingin kalian mempresentasikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi. Ibu mau kelompok 3 dulu ya. Siapa kelompok 3? Saya, Bu. Oke, perwakilan saja ya. Meldi, silakan. Baiklah, dari kesimpulan dari hasil diskusi kami mengenai praktik simulasi online rangkaian seri dan paralel yaitu yang pertama, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang seluruh komponennya disusun secara berurutan atau sejajar. Karakteristik rangkaian seri yaitu arus di setiap komponen sama. Tegangan totalnya adalah jumlah dari tegangan tiap komponen dan hambatan total jumlah dari hambatan tiap komponen. Yang kedua, rangkaian paralel adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun berderet atau paralel. Karakteristiknya yaitu tegangan di setiap komponen sama, arus total jumlah dari masing-masing komponen. Hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Akibatnya arus total yang mengalir akan semakin besar. Baik, terima kasih Meldi, sudah cukup lengkap ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu mau kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Sudah sangat bagus ya, sudah lengkap. Namun dari beberapa kelompok tadi, kita tuh ada 6 kelompok kan? Nah, hanya satu kelompok yang menurut Ibu itu sangat lengkap dan bagus, yaitu kelompok 3. Orang kelompok 3 maju ke depan, memberikan tepuk tangan. Maju ke depan, karena Ibu sudah menyiapkan rewards untuk kelompok 3. Ini dia rewardsnya. Nah, Terima kasih, Bu. ya, yang lain jangan berkecil hati ya, karena untuk minggu-minggu selanjutnya pasti akan Ibu adakan lagi simulasi seperti ini, dan Ibu akan memberikan reward kepada kalian juga. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan ya materi dari hari ini, rangkaian seri paralel. Nah, adapun kesimpulannya pada materi rangkaian seri, yaitu rangkaian seri itu disusun secara sejajar. Nah, adapun karakteristik dari rangkaian seri itu yaitu arus di setiap komponennya itu sama. Kemudian tegangan total adalah jumlah dari tegangan tiap komponen itu.
Kemudian yang ketiga, hambatan total adalah jumlah dari hambatan tiap komponen. Nah, karakteristik yang keempat yaitu jika kabel atau kawat penghantar diputus, maka nyala lampu seperti yang tadi disimulasikan tadi akan mati semuanya. Itulah dinamakan rangkaian seri. Kemudian rangkaian paralel. Nah, kalau di rangkaian paralel itu disusun secara berderet atau paralel. Nah, karakteristiknya itu yang pertama, tegangan di setiap komponennya itu sama. Kemudian, arus total adalah jumlah dari arus dari masing-masing komponen. Kemudian yang ketiga, hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan dari rangkaian seri. Nah, akibatnya arus total yang mengalir akan semakin besar. Nah, pada rangkaian paralel ini, jika salah satu kabel atau kawat penghantar diputus, maka komponen-komponen lainnya akan tetap menyala atau tetap arus pada rangkaian tersebut masih mengalir. Seperti itu. Baiklah, untuk lebih mendalami materi pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu pada buku paket halaman 47. Nah, dikerjakan bagian esai nomor 1 sampai nomor 4 saja ya, anak-anak. Ya, Bu. Baik. Baiklah, sekian dari pembelajaran yang Ibu sampaikan. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari mengenai hukum Kirchhoff. Ada baiknya kalian juga harus membaca terlebih dahulu mengenai hukum Kirchhoff tersebut ya. Iya, Bu. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.